Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat, terutama nikmat kesehatan dan keselamatan pada kita semua. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hasna Lutfi Hasibah, NRV saya 1940100098. Saya adalah salah satu mahasiswi angkatan 2019 pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung. Sebelumnya izinkan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada yang tersayang kedua orang tua saya, Ibunda Nina Rosita dan Ayahanda Dadang Sujono, kepada yang terhormat Bapak Pembimbing Kegiatan Pelaksanaan Kuliah Praktek Kerja sekaligus Kepala Prodi Bagian Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan Bandung, Bapak Heru Setiawan SEMM. Atas izin Allah, saya telah menyelesaikan kegiatan kuliah praktek kerja yang dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan lamanya. Tepatnya mulai tanggal 24 Januari 2022 hingga 28 Februari 2022. Yang kegiatannya dilakukan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8 sampai dengan pukul 3 sore. Di PT BPR Kertara Harja, Kantor Pusat Operasional Kabupaten Bandung, yang berlokasi di Jalan Raya Soreang, nomor 26, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Metode pelaksanaan kegiatan kuliah praktek kerja ini menggunakan block layers, di mana penyelenggaraannya dilakukan pada waktu periode tertentu. Kegiatan kuliah praktek kerja ini diberi judul tinjauan terhadap pelaksanaan kinerja pelayanan pada bagian administrasi kredit di PT BPR Kertara Harja. Pemilihan dari administrasi kredit dikarenakan pada saat dilakukannya KPK, saya ditempatkan pada bagian administrasi kredit. Selanjutnya, sekilas tentang PT BPR Kertara Harja. PT BPR Kertara Harja merupakan perbankan yang berada di bawah pemerintahan Kabupaten Bandung. Yang mana itu artinya, PT BPR Kertara Harja ini adalah perusahaan yang berada di bawah BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah. PT BPR Kertara Harja didirikan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 29 Tahun 2012. Tepatnya tanggal 3 Agustus 2012 dan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang perubahan nama dan bentuk badan hukum atas perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung menjadi perseroan terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kertara Harja. Nama Kertara Harja sendiri memiliki arti tatanan kehidupan yang sejahtera, lahir batin, dan secara seimbang, serasi, adil, dan merata. Jadi perusahaan memiliki harapan besar untuk dapat memberikan tatanan kehidupan yang layak, sejahtera, lahir batin, secara seimbang, adil, dan merata dengan adanya Bank Perkreditan Rakyat Kertara Harja di tengah masyarakat, khususnya masyarakat daerah Kabupaten Bandung. PT BPR Kertara Harja memiliki sebuah misi yaitu BEDAS, menjadi BPR yang bedas, bangkit, edukatif, dinamis, agamis, dan sejahtera, melalui tata kelola yang baik berbasis inovasi dan teknologi untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam rangka meningkatkan daya saing kemandirian di tahun 2025. PT BPR Kertara Harja memiliki visi yang selaras dengan misi yang dimilikinya, yaitu dengan membangkitkan dan mewujudkan perekonomian masyarakat yang berdaya saing dengan akses layanan yang menguntungkan. Kemudian membangkitkan kemitraan strategis yang berfokus pada UMKM untuk meningkatkan perekonomian daerah. Menyelenggarakan layanan digitalisasi dengan keunggulan teknologi yang berorientasi pada kebutuhan pasar untuk kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, di PT BPR Kertara Harja ini memiliki sebuah struktur organisasi di dalamnya. Antara lain, di sini ada direksi. Direksi di sini adalah organ perusahaan yang berwenang untuk bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan yang pada intinya adalah mewakili perseroan untuk melaksanakan tujuan-tujuannya. Dewan Direksi ini memberikan kewenangan terhadap divisi audit dan pemimpin KPO. Untuk divisi audit ini adalah organ perusahaan yang memeriksa kegiatan operasional bank. Divisi audit ditunjuk untuk bertanggung jawab pada direksi untuk menilai seluruh kegiatan yang terjadi di operasional bank itu. Yang kedua di sini ada pemimpin KPO atau pimpinan KPO, Kantor Pusat Operasional. Yang mana pemimpin KPO ini mengarahkan, menimbang, mengawasi, dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan transaksi sehari-hari pada bidang operasional agar dapat bisa berjalan sesuai dengan ketentuan. Divisi audit dan pimpinan KPO ini memberi wewenang kepada SPI atau Satuan Pengawasan Internal
yang mana SPI ini adalah suatu unit kerja para auditor intern dalam industri perbankan yang bertugas membantu direktur utama dan dewan komisaris dengan menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan atas hasil audit yang terjadi. Pemimpin KPO ini membawahi beberapa tugas, antara lain untuk kantor operasional Kabupaten Bandung sendiri, pimpinan KPO ini membawahi kepala seksi pemasaran dengan pelaksana di bidang seksi pemasaran itu ada analisis kredit, administrasi kredit, dan marketing officer. Kemudian untuk bagian seksi kepala seksi umum dengan pelaksana customer service, teller collection, juga kepala kantor kas wilayah Marga Asih, yaitu dengan pelaksana teller, marketing officer, customer service, dan juga untuk kepala kantor kas Margahayu, yaitu teller dan collection sebagai pelaksananya, dan juga kepala kantor kas Kutawaringin yang memiliki pelaksana, teller, juga marketing officer di dalamnya. Nah, pemimpinan KPO ini juga membawahi langsung salah satu loket pembayaran wilayahnya, yaitu daerah Gajah Mekar, dengan pelaksana di dalamnya ada teller. Baik. Selanjutnya ada tujuan kegiatan kuliah praktek kerja atau KPK. Yang pertama, mengetahui pelaksanaan kinerja pelayanan di bagian administrasi kredit di PT BPR Ketara Harja. Untuk pelaksanaan kinerja pelayanan yang diberikan oleh bagian administrasi kredit, antara lain membantu nasabah dalam membuat kredit, mencairkan kredit, dan melaksanakan bantuan dan melakukan bantuan kepada nasabah dalam rangka pengangsuran kredit, juga validasi dokumen nasabah. Yang kedua, di sini ada tujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan di bagian administrasi kredit PT BPR Ketara Harja. Untuk tujuan pelayanannya sendiri, bagian administrasi kredit itu memiliki 3 tujuan pelayanan. Yang pertama, ada pelayanan secara lisan, di mana pelayanan yang diberikan oleh bagian administrasi kredit di sini adalah melakukan interaksi secara langsung dengan nasabah, memberikan informasi secara lisan, dan berdialog langsung atau berkomunikasi langsung juga dengan para pihak berkepentingan yang berkaitan dengan pengajuan kredit, pencairan kredit, dan pengangsuran kredit. Selanjutnya ada tujuan pelayanan tulisan, yang mana bagian administrasi kredit di sini membuat dokumen formulir untuk pengajuan kredit nasabah, membuat dokumen untuk pencairan kredit nasabah, juga melakukan dokumen angsuran untuk nasabah. Selain itu juga tiap bulannya bagian administrasi kredit ini membuat memo dropping untuk perpanjangan maupun pengurangan dan penambahan jumlah kredit. Nah, ya, tujuan pelayanan yang terakhir yang dilakukan oleh bagian administrasi kredit adalah melakukan pekerjaannya sesuai dengan job desk, yang artinya mendampingi secara langsung dari mulai proses pengajuan kredit, pencairan kredit, hingga terselesaikannya angsuran kredit di PT BPR Kertara Harja ini. Selanjutnya, ada untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pelayanan kinerja di bagian administrasi kredit PT BPR. Baik, untuk efektivitas suatu perusahaan tidak terlepas dari dorongannya sebuah faktor instrumental, yaitu keberadaan alat pelayanan yang membantu efektivitas kinerja pelayanan karyawan di salah satu perusahaan. Pesatnya teknologi era digital membuat perusahaan yang belum sepenuhnya mengikuti tren tersebut mengalami berbagai kendala, terutama dalam kualitas pelayanan yang diberikan. Untuk hambatan di PT BPR Ketara Harja ini adalah belum tersedianya fasilitas-fasilitas yang sangat bisa membantu operasional kegiatan bagian administrasi kredit. Salah satunya adalah terbatasnya mesin anjungan tunai mandiri, juga belum tersedianya kartu anjungan tunai mandiri yang dimiliki oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Ketara Harja ini secara mandiri itu. Hal tersebut bisa terjadi
karena kualitas sumber daya manusia yang belum sepenuhnya menguasai teknologi yang ada, juga dana yang kurang mumpuni untuk memenuhi kelengkapan fasilitas teknologi yang diharuskan, juga pamor dari perusahaan tersebut yang baru dirintis ataupun sedang merintis. Keterbatasan dirasa belum efektif dan masih bisa dioptimalkan, seperti juga dalam halnya pembuatan kredit yang masih dilakukan secara manual, terus pembayaran dan penarikan uang yang juga masih menggunakan pihak ketiga di dalamnya karena keterbatasan teknologi yang tersedia di perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada agenda kegiatan harian yang saya lakukan. Antara lain di sini saya melakukan verifikasi data nasabah yang sudah dilakukan oleh pegawai atau staf administrasi kredit. Kemudian saya cross check ulang terkait verifikasi datanya. Kemudian di sini juga saya sempat melakukan OJK checking, memverifikasi pinjaman-pinjaman yang dilakukan sebelumnya oleh nasabah. Kemudian di sini saya sedang menunggu, di gambar ketiga saya sedang menunggu nasabah yang datang untuk melakukan pengajuan kredit maupun pelayanan terkait kredit lainnya. Lalu di sini saya juga pernah melakukan verifikasi langsung terhadap nasabah atau melayani nasabah langsung secara tulisan. Dan di sini juga saya membuat dokumen-dokumen penting untuk arsip di perusahaan itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pelaksanaan kegiatan kuliah praktek kerja yang kurang lebih saya lakukan selama 1 bulan. Kurang lebihnya dalam penulisan maupun penyampaiannya saya memohon maaf. Kelebihan datangnya dari Allah, kekurangan datangnya dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.